Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bagaimana saya selama ini kecanduan dengan game-game yang ada, dan bagaimana nasihatnya? Wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Kok antum sudah sebagai penuntut ilmu sibuk dengan permainan, nonton, nggak ada manfaatnya. Dan waktu kita ini banyak habis terbuang dengan permainan, dengan nonton, dengan segala macam. Hatta antum menggunakan HP udah banyak antum terbuang waktu antum. Bukan nggak boleh gunakan HP, karena untuk SMS, untuk yang lain banyak sekali yang habis waktu kita. Padahal kalau antum hitung waktu antum seperti itu dengan baca Al-Quran, sedikit baca Al-Quran, paling cuma berapa menit kita baca Al-Quran. Baca hadis cuma berapa menit, baca kitab atau buku yang bermanfaat berapa menit. Tapi habis waktu untuk telepon, terima telepon, waktu juga habis untuk SMS dan yang lain, untuk WA dan segala macam, sudah habis waktu kita. Belum tambah lagi dengan main game dan segala macam, habis waktu. Kan kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa? Yang tidak bermanfaat. Yang gak bermanfaat tinggalkan. Ini gak ada manfaat sama sekali buat kita, buat agama kita, buat hati kita, buat kehidupan. Gak ada manfaatnya, tinggalkan. Permainan-permainan itu gak ada manfaat sama sekali. Jadi antum tinggalkan. Antum harus berusaha dan berjuang dan mohon kepada Allah agar mampu untuk meninggalkannya. Yang biasa main game. Main game itu dosa apa enggak dosa? Tergantung gamenya, Ustaz. Ada yang gamenya tebak-tebakan, Ustaz. Menebak ini ayat berapa dari Al-Quran. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu jemaah. Tapi siapa yang main kayak gitu jemaah? Orang yang hafal Quran. Ada mungkin permainan yang mubah, tapi ada permainan yang jelas-jelas haram. Mungkin dosanya kecil. Orang kalau berpikir, nggak usah, ini cuma memandang. Ada beberapa game yang menampakkan wanita sebagai lakonnya, sebagai aktornya. Na'udzubillah jemaah. Ana kalau ngelihat game-game tersebut ya, kadang kala ada gambar perempuan ya. Ada orang yang bermain. Enggak Ustaz, ana tidak melihat Ustaz. Ana suka dengan apa ya? Dengan teknik dia, dengan keahlian dia. Tapi dia kan perempuan katanya. Ya enggak Ustaz, ana ghaddul basar. Gimana mau ghaddul basar? Perlahan, wallahi sebagian orang itu jadi budaknya game. Di kamar mandi main game, di masjid main game. Karena udah kecanduan. Makanya seorang muslim menghindari hal itu. Kalau mau permainan yang nyata, main bola lah. Sebagian orang itu jago main bola, tapi di mana? Di handphone. Masya Allah dia jamaah. Yang sehat itu kakinya apa jempolnya? Jempolnya dong yang sehat. Semua badannya sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Sahal bin Sa'ad berkaitan dengan dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Ka qaumin nazalu fi batni wadin, seperti sebuah kaum yang turun di perut lembah. Mereka sedang singgah. Mereka sedang camping mungkin, duduk di tempat itu, faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin. Akhirnya semua orang cari kayu bakar yang kecil-kecil. Ranting ini dibawa, ranting ini dibawa. Sampai akhirnya ranting itu banyak dan bisa membuat roti yang mereka taruh di panci itu jadi masak. Padahal gara-gara ranting-ranting dan dahan-dahan yang kecil. Seperti itu dengan dosa-dosa kecil. Ahibati fillah, bagaimana kalau yang diremehkan ini dosa besar? Bismillah. Apa hukumnya bermain online Battle Royale seperti PUBG dan semisalnya? Jawabannya adalah para ulama dari berbagai negeri telah memfatwakan haram hukumnya
bermain PUBG dan yang semisalnya. Di antaranya fatwa Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, salah seorang ulama pengajar di Masjid Nabawi, guru besar di Universitas Islam Madinah, dan Imam Masjid Quba. Beliau menjelaskan, bermain PUBG itu hukumnya haram karena minimalnya ada 6 sebab keharaman. Yang pertama adalah di versi terbarunya mengandung dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran, menyembah kepada selain Allah, menyembah patung supaya dapat senjata yang kuat, menyembah patung supaya dapat senjata yang kuat. Dan ini juga kebodohan. Bagaimana mungkin patung bisa menyebabkan kita atau memberikan kepada kita kekuatan ataupun kemanfaatan? Iya. Dan ketahuilah, ulama Islam seluruhnya sepakat melakukan kesyirikan dan kekafiran menyebabkan batalnya keislaman seseorang walaupun main-main. Walaupun main-main. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ini bukan perkara sepele. Bisa membatalkan keislaman. Tidak ada uzur bagi orang yang sudah mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan dan kekafiran, lalu dia masih melakukannya, walaupun hanya sekedar main-main, tidak serius. Kecuali kalau dia dipaksa melakukannya. Ini satu-satunya uzur bagi orang yang sudah mengetahui itu adalah kesyirikan dan kekafiran, tapi dia melakukan itu karena dipaksa, maka dia tidak kafir. Sebagaimana kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi hati-hati, ini bukan permasalahan sepele. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dalam permainan tersebut juga ada hubungan-hubungan yang tidak sepatutnya atau interaksi yang bertentangan dengan syariat antara laki-laki dan wanita, yang mengantarkan kepada zina, bahkan bisa jadi sudah termasuk zina itu sendiri. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Kemudian yang ketiga, di dalam permainan ini juga diajarkan berperang tanpa ada sebab syar'i. Jemaah sekalian, berperang itu tidak main-main dalam syariat. Dia bisa menjadi ibadah, bisa jadi juga dosa terbesar. Maka tidak sepatutnya kita meridhoi perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Berperang tanpa sebab syar'i. Kemudian yang keempat, permainan tersebut juga bisa memunculkan dalam diri seseorang sifat ekstrim atau sifat keras. Ini tidak pantas. Dan ini terbukti. Ada beberapa aksi terorisme yang terinspirasi dari permainan seperti ini. Jadi ini bukan sekedar teori, ini sudah fakta. Beberapa aksi terorisme terinspirasi dari permainan PUBG dan yang semisalnya. Kemudian yang kelima, di dalam permainan ini juga ada penyesatan atau penggiringan kepada para pemuda agar terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang atau pemahaman-pemahaman yang sesat. Dan yang keenam, ini yang paling minimalnya, permainan seperti ini juga menyia-nyiakan waktu. Dan apabila sampai melalaikan sholat, maka hukumnya sudah jelas, termasuk dosa besar. Atau dengan sebab main PUBG, kemudian menunda-nunda sholat, maka menjadi
dosa yang sangat besar. Ya. Dan di kesempatan yang lain, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala juga menjelaskan, apabila dalam permainan tersebut mengandung keuntungan, seperti misalkan pemain menyetorkan sejumlah uang, lalu dia dapatkan lebih banyak, atau yang kita kenal dengan istilah taruhan, maka ini juga termasuk judi. Jadi kalau ditambahkan dengan itu menjadi 7 sebab. Minimalnya ada 7 sebab. PUBG dan yang semisalnya itu hukumnya haram di dalam syariat Islam. Para pemuda Islam yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat hendaklah menjauhi permainan yang melalaikan dan bahkan menjerumuskan kepada yang haram, bahkan dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ngarepmu. Yo, gampang sate. Bahkan tiap jam, tiap waktu bisa jadi habis dengan itu. Yang pertama, main game. Yang kedua, kecanduan nonton bola. Mayan, ngarepmu yan. Cepet tembakan. Ya, tembak. Ya, marah cepet. Yan, ngarepmu yan. Aku tak mundur. Yo, marah. Yan, ngarepmu. Yo, gampang sate. Kowe iki aja maju ngewangi aku Yo. So the initial 11 for Watford. Yeah, I really like this formation. 3-1 really supplying 3 ahead of them, and then a lone striker with a number 10 just behind him. Firmino always intelligent though, always the one who can find space in tight areas. Kita lihat sekarang anak-anak muda, ada 2 kegemaran yang mereka itu tekuni setiap hari atau setiap pekannya akan berulang. Bahkan tiap jam, tiap waktu bisa jadi habis dengan itu. Yang pertama, main game. Yang kedua, kecanduan nonton bola. Mereka pun cara komunikasinya jadi terbatas. Yang gamer itu cuma dengan sesama mereka saja. Ya, mereka komunikasi lewat HP ke HP, ya, dan itu bisa komunikasi cukup dengan adanya jaringan saja mereka bisa berinteraksi tanpa berinteraksi dengan orang-orang luar lagi. Kemudian yang kedua, untuk yang bola, dia akan berjuang mati-matian. Pokoknya saya harus bangun jika pertandingan bola tersebut jam 2, jam 3 malam, itu lebih saya dahulukan daripada ibadah saya, sholat subuh atau sholat tahajud. Pemirsa, coba kita perhatikan, terutama anak-anak muda yang mendengar video Romeso TV ini. Anda memang bisa melihat video-video lainnya yang kami sering bahas tentang anak muda dan waktu mereka yang habis sia-sia seperti ini. Maka jangan lupa untuk subscribe channel ini dan Anda dapatkan video-video manfaat lainnya yang terkait dengan Anda, sehingga ya, Anda sebagai anak muda bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Yang jelas, yang pertama, masalah membuang-buang waktu. Karena Nabi SAW itu pernah ingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
tanda baiknya Islam seorang adalah dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Game bisa berjam-jam. Kemudian nonton bal-balan juga. Kebanyakan bukan iseng dia buka itu. Dan waktunya habis begitu saja. Padahal ada hal yang lebih manfaat. Dia mesti menimba ilmu agama. Dia juga mesti berbakti pada orang tua. Dia juga mesti mengurus urusan sekolah, urusan kuliah. Bukan dengan itu saja. Kemudian yang kedua, komunikasi yang terbatas. Ini sayang sekali, jangan mereka kebanyakan jadi pendiam, sibuk dengan gadgetnya saja. Kadang ada orang yang ngomong langsung di depannya, bahkan orang tuanya sendiri, dia nggak peduli itu. Bahkan mungkin kalau dia dalam keadaan memuncak, ini sedang main game lagi asik-asiknya, puncaknya di situ, kemudian disuruh oleh orang tua sesuatu, malah dia membangkang, keluar kata-kata kasar pada orang tua dengan penuh emosi, dengan penuh marah. Ingat, kita saja diingatkan dalam ayat Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Maka jangan katakan pada kedua orang tua dengan kalimat uff, saja. Kata-kata yang menunjukkan tidak suka, tidak senang pada perintah orang tua. Nah, ini saya dilarang. Katakan saja tidak boleh. Maka pertimbangkan ini baik-baik. Komunikasi seperti ini, apalagi dengan orang tua, apalagi suami pada istri, apalagi dengan teman, apalagi dengan guru, itu jadi masalah komunikasinya. Dikarenakan kita hanya melihat gadget kita saja, ya, tidak mau memperhatikan orang lain. Sama seperti kita apalagi berbicara dengan orang lain, itu dianggap tidak sopan, kurang santun, ya, tidak memiliki muru'ah. Ketika ada yang ngajak bicara, namun kita malah sibuk dengan gadget kita. Sama seperti kita jawab pesan, ya, orang lain, padahal orang lain lagi ajak bicara dengan kita baiknya minta izin dulu. Maaf, ini ada perlu penting nih. Namun kalau pecandu gamer, mereka tidak seperti itu. Maka dua hal ini penting sekali kami ingatkan, masalah waktu dan masalah jaga komunikasi terutama dengan orang-orang dekat kita. Moga Anda para gamer dan pecandu bola bisa sadar akan hal ini dan ingat, jangan sampai waktu pula habis sampai meninggalkan kewajiban. Karena ada yang sibuk dengan ini, sholat wajib seperti subuh, sholat-sholat yang lainnya, dia tinggalkan cuma karena kecanduan dengan hal dunia semacam ini. Dan kami berdoa, semoga Allah beri taufik, dan waktu-waktu kita jadi penuh faedah dan penuh manfaat. Allah ibarik fiik.